Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube Nursa Logika. Saatnya Logika Nursa berkata. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas soal latihan mengenai materi trigonometri. Kita akan bisa jika terbiasa. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Saidah dengan NPM 192151127 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Dedi Nurjabil, Magister Pendidikan. Langsung saja kita ke latihan soal. Soal kedua. Nilai minimum dari fungsi Y sama dengan negatif 2 cos 2X dikurangi 40 derajat adalah A. Negatif 2, B. Negatif 1, C. 0, D. 2, E. 20. Sebelum ke penyelesaian, kita ingat-ingat kembali materi unsur-unsur penting pada fungsi trigonometri. Nah, di sini sudah ada bentuk fungsi sinus dan bentuk fungsi kosinus. Bentuk fungsi sinus yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A sin K dalam kurung X plus minus B plus minus C. Sedangkan bentuk fungsi kosinus yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A cos K plus minus X plus minus B plus minus C. Nah, ini cuma beda di sini sin sama cos. Nah, apa sih makna dari bentuk fungsi tersebut? Dari bentuk fungsi tersebut, kita dapat mengetahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai K, periode, nilai amplitude, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Untuk nilai maksimum dapat diketahui dari mutlak A ditambah C. Sedangkan nilai minimum dapat diketahui dari negatif mutlak A ditambah C. Nah, untuk nilai K sama dengan 360 derajat dibagi periode atau sama dengan 2V dibagi periodenya. 2V itu sama dengan 360 derajat ya. Sedangkan untuk periode, apa itu periode? Periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Nah, itu dia periode. Periode sama dengan 360 derajat dibagi K atau sama dengan 2V dibagi K. Nah, jika diketahui K-nya, kita bisa mengetahui periodenya. Atau jika diketahui periodenya, kita bisa mengetahui nilai K-nya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui amplitudo atau simpangan terjauhnya. A sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Nah, untuk grafik fungsi Y sama dengan negatif A sin K dalam kurung X plus minus B plus minus C adalah cerminan grafik fungsi dari Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus minus B plus minus C terhadap sumbu X. Nah, sedangkan fungsi negatif A cos K dalam kurung X plus minus B plus minus C merupakan cerminan dari fungsi kosinus tersebut terhadap sumbu X. Selanjutnya kita bahas mengenai apa itu makna dari plus minus B plus minus C. Untuk plus minus B itu berarti mengenai pergeseran ke kiri atau ke kanan. Sedangkan plus minus C artinya pergeseran ke atas atau ke bawah. Nah, untuk plus B artinya grafik bergeser ke kiri sejauh B derajat dari grafik dasar. Nah, grafik dasar itu biasanya ada di 0 derajat ya. Sedangkan untuk minus B artinya grafik bergeser ke kanan sejauh B derajat dari grafik dasar atau grafik seharusnya. Nah, untuk plus C artinya grafik bergeser ke atas sejauh C dari grafik dasar. Sedangkan minus C artinya grafik bergeser ke bawah sejauh C dari grafik dasar. Nah, itu dia materi mengenai unsur-unsur penting pada fungsi trigonometri. Dari pembahasan sebelumnya, kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Nilai minimum dari fungsi Y sama dengan negatif 2 cos 2X dikurangi 40 derajat adalah, nah, nilai minimum sama dengan negatif mutlak A ditambah C. Nah, nilai mutlak A yang itu sama dengan negatif 2, jadi negatif 2 ditambah C-nya itu 0. Tambah 0, jadi negatif mutlak negatif 2 sama dengan
negatif 2 ditambah 0. Jadi kesimpulannya, nilai minimum dari fungsi Y sama dengan negatif 2 cos 2x dikurangi 40 derajat adalah A, negatif 2. Sekian yang dapat Nursa sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.